Wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Siang hari ini lor, saya khusus dari Deso untuk meyakinkan, memastikan namanya Pak Fauzan Ojan, Mas Ojan katanya jadi staf sus. Wih, apa itu staf sus? Nah ini ternyata alhamdulillah masih ingat saya dan ini langsung ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suhedi. Ini Mas Fauzan ya? Kok wajahnya semakin muda nih Mas Fauzan ini? Tergantung perawatan. Oh, tergantung perawatan. Ono rego, ono rupo. Iya. Ceritanya gimana nih Mas Fauzan? Saya kan ketemu terakhir berarti 97. Ya. Ketika itu bareng-bareng diturunkan Soeharto waktu itu. Tapi dengan pasukan IMM-nya apa? Iya kan? Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dengan PM-nya waktu itu. Saya pengen cerita lah untuk teman-teman ini. Iya. Dari situ kemudian kemana? Ya saya selesai menjadi mahasiswa di IAIN waktu itu ya di Purwokerto. Saya hijrah ke Jakarta. Oh, berarti langsung ke Jakarta setelah S1 selesai? Wisuda Oktober, Februari saya baru ke Jakarta ya. Setelah itu sampai sekarang di Februari 98, dan ketika Mei 98 itu saya udah lulus, jadi ngeliat para mahasiswa demo ya buat saya itu sudah bukan zaman saya lagi gitu. Gini, saya pengen konfirmasi ini, ada cerita katanya Mas Fauzan sempat dikritik keras oleh teman-teman Muhammadiyah gara-gara, mohon maaf ini, ketika kasus di Jakarta itu katanya justru tidak kok malah ke merah gitu, gimana ya ceritanya? Ya saya kira memang itu kan bagian dari cara untuk menjatuhkan lawan ya, bahwa dengan mendowngrade orang itu termasuk tokohnya dan sebagainya. Pada akhirnya kan orang akan melihat apakah konsistensi orang itu akan teruji atau tidak. Ya saya pikir saya melihat bahwa ya lawan berkontestasi itu kan teman berdemokrasi. Jadi karena itu justru saya senang karena adanya kritik saran itu menjadi menguatkan kita untuk bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan apa yang memang menjadi tujuan kita. Artinya ketika waktu itu dapat kritikan tidak marah Mas Fauzan ya, justru malah menjadi bagian dari teman dalam demokrasi itu. Ya. Terus ini saya dapat cerita juga, mohon maaf ini, di aktivis Muhammadiyah juga banyak yang kritik, kenapa sih Mas Fauzan kok malah masuk di kelompok merah, harusnya kan di kelompok hijau kan gitu. Ya. Ini sampai kekeh sampai hari ini ceritanya gimana? Ya saya kira tadi yang konsistensi itu ya. Kalau menurut saya di dalam hidup ini kan di dalam kita bermuamalah itu kan ya termasuk di dalamnya kan prinsipnya kan semuanya itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya kita bermuamalah itu dengan siapa saja boleh, termasuk muamalah ini kan dalam berpolitik. Hubungan antara pemilih dengan yang dipilih, hubungan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, itu kan muamalah. Nah, sekarang bagaimana agar hubungan itu baik, tentu kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Saya melihatnya itu karena tidak ada dalil yang melarangnya, ya kita jalan saja. Bahwa kemudian ada dinamika di dalamnya, bagi saya itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Yang penting masih dalam kendali kita. Oke, terakhir pengalaman selama menjadi staf khusus menteri nih Mas Fauzan. Ya. Kan teman-teman melihatnya hanya di TV aja. Hari ini bisa di TV kaki Hedi kan begitu. Gimana? Ya, staf khusus ini kan jabatan politik Mas, karena ya mengikuti menterinya kan gitu. Dan ini kan jabatan politik tapi memiliki nilai strategis karena tugasnya adalah memberikan masukan dan saran kepada menteri dalam pengambilan keputusan. Siap. Nah, dan staf khusus menteri kan masuk kategori eselon 1 ya. Sehingga di dalam pengusulan menjadi eselon 1 itu harus persetujuan daripada presiden. Artinya menteri mengusulkan kepada presiden melalui menteri sekretaris negara, nanti dilakukan verifikasi dan sebagainya. Kemudian ternyata sudah dinyatakan bahwa orang ini clear and clean, ya baru kemudian persetujuan dan SK baru keluar. Nah ketika itu maka
ya kita harus mendharma baktikan bahwa misalnya saya sebagai staf khusus Menteri Sosial adalah bagaimana Menteri Sosial Republik Indonesia itu melayani semua tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan. Seperti hari ini ada bencana di Cianjur, ya, di Bumi, ya kita layani. Dan ketika kita melayani orang, ya kita layani untuk semua. Nah, ini saya kira bagian dari tugas itu, Mas. Artinya kemarin ketika ada korban yang tidak melihat ini korban agamanya apa, dari mana gitu. Itu bagian dari harus dilayani semua. Masa orang nolong orang begitu, tentu nggak benar dong. Apapun ajaran agamanya ya kita melayani semua masyarakat kan gitu. Terima kasih sekali waktunya Mas Fauzan. Mudah-mudahan selama di staf khusus dan katanya juga ada amanah baru lagi di Bulog ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan terakhir ini kira-kira pesan untuk teman-teman gimana nih? Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang ada hanya dua, orang yang rajin dan orang yang malas. Siapapun bisa berhasil kalau dia bersungguh-sungguh. Apapun profesi pekerjaan itu kalau ditekuni, selama itu positif dan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Saya mengajak kepada teman-teman muda, kalau Anda usianya masih muda di bawah 30 tahun, investasi terbaik itu cuma dua, ilmu dan jaringan. Ilmu dan jaringan. Saya dulu dengan Mas Wedi kalau tidak berteman di organisasi, apapun beda kelas, beda jurusan, mungkin tidak berteman sampai sekarang kan. Jadi perdalam ilmu pengetahuan, perluas spektrum pergaulan. Itu investasi terbaik di usia muda. Tapi ketika nanti kita sudah memasuki dunia kerja, apapun pekerjaan itu, bekerjalah secara profesional dengan penuh kesungguhan. Kita harus menjadi dukun ya seperti Mas Wedi ini, duduk dengan tekun. Oh siap. Jadilah dukun ya. Artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan apa yang kita yakini bahwa itu baik. Kalau itu dilakukan, siapapun pemimpin kita ya kapanpun dimanapun, kalau kita kerja profesional pasti akan dipakai orang. Oke. Gitu. Terima kasih Lur. Ini terakhir jadilah dukun, duduk dan tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangan. Artinya kunci sukses ada 5 ya Pak ya tadi ya? Jadi tangan ini 5. Ada tangan 5. Satu. Pertama adalah buah tangan. Betul, buah Kerja tangan. keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Betul. Yang kedua, garis tangan. Garis tangan. Kita ini sebagai makhluk Tuhan, ya semua itu tergantung yang Maha Kuasa. digariskan tidak, dituliskan tidak. Nah, yang ketiga adalah campur tangan. Maksudnya apa ini campur tangan? Ya, campur tangan itu bahwa kesuksesan itu memerlukan keterlibatan semua pihak. Disitulah silaturahim itu menjadi penting, jaringan itu menjadi penting. Makanya jangan memusuhi orang. Musuh satu kebanyakan, teman 1000 kurang. Ya Allah. Kenapa? Suatu saat mungkin orang itu kan kita butuhkan. Iya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanda tangan, SK-nya keluar, nah, ya kan? Ya. Baru terakhirnya adalah jabatan. Jabatan. Ucapan selamat, SK sudah keluar bos. Itu. Banyak teman-teman pejabat ya di kementerian manapun itu sudah ngukur jas, sudah ngajak anak istri ke Jakarta. Hotel bakal dilantik coba Pak, ya kan? Padahal sudah tanda tangan. Karena belum ada tanda tangan, baru dikabari. Iya. Jadi seperti itu. Karena itu apa? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang ada adalah dua, orang yang rajin dan orang yang males. Nah, kalau Anda mau sukses ya Anda harus rajin bersungguh-sungguh, maka insya Allah Anda akan sukses. Mantap. Mantap.